Rangkaian kehidupan di dunia ini adalah keimanan, ya. Jadi tugas kita orang-orang yang beriman terus berusaha untuk meningkatkan kadar dan kualitas keimanan kita sampai pada satu tingkat dan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kalaulah rangkaian keimanan ini dalam kehidupan ini, rangkaian kehidupan di dunia ini adalah ujian, maka siapa sih manusianya yang gak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang-orang yang beriman itu akan diuji, Pak. Akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kalian akan kami uji dengan keburukan, kalian kami uji dengan kebaikan. Untuk apa semuanya? Wa ilaina turja'un. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pembahasan kita kali ini berbicara tentang tugas kita sebagai seorang yang beriman. Dalam jumpa kita kemarin di awal pada pertemuan kita bulan yang lalu, itu kita mendapati satu kalimat perintah dari Allah tentang menjaga nilai-nilai keimanan. Aminu billah, beriman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk orang-orang yang beriman, tugas utama ketika kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diawali perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita di alam arwah, ya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Saksikanlah wahai bayi, aku ini adalah Tuhanmu. Qalu bala syahidana. Mereka cabang bayi mengakui, ya, benar wahai engkau, dan kami menyaksikannya wahai engkau adalah Tuhan kami. Lantas kemudian kita diperkenalkan oleh orang tua kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dibrojol, ya, brojol keluar dari perut orang tua kita, ibu kita, dikenalkan lagi kita tuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat kalimat azan Allahu akbar, Allahu akbar. Diikomatkan di telinga kiri kita, dikenalkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampai pada puncaknya kita hidup di alam kehidupan dunia, maka tugas kita sudah harus diberikan tanggung jawab. Ketika kita kenal Allah, lantas kita menjaga kalimat tauhid yang mulia ini dengan kalimat la ilaha illallah ada dalam diri kita, Pak. Itu harus terus dijaga. Walaupun kancah kehidupan ini, pernak-pernik kehidupan ini ceritanya adalah ujian, maka tugas utama seorang yang beriman ketika dia hidup di alam dunia, tugas utamanya adalah dia menjaga kualitas imannya. Bahkan dia harus meningkatkan kadar dan kualitas keimanannya pada satu level nilai takwa. Kenapa? Allah perintahkan kita untuk menjaga nilai dan kualitas iman. Tidak lain dan tidak bukan, ada hikmah di balik kalimat perintah tentang iman itu sendiri, ya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan sesuatu tentang diri kita dalam sebuah kalimat perintah, pasti ada Allah ada maksud dan tujuannya. Untuk apa semuanya itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Biar kita ini terpilih oleh Allah, siapa iman kita yang paling baik, siapa manusianya itu yang paling baik nilai ibadahnya, ya. Hikmah di balik menjaga kualitas iman telah Allah ungkap. Ini seringkali saya sampaikan nih dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 sampai dengan 33. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru
bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum bil hayatid dunya wa bil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Pak, kalau ditanya Tuhannya siapa, Pak? Allah. Udah pernah melihat Allah? Hah? Belum. Tapi pernah menyaksikan dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk zahirnya adalah bentuk daripada ciptaan Allah. Enggak penting, Pak, kita mengetahui dan bahkan melihat Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakalan bisa, ya. Kenapa? Karena kita masih hidup di alam dunia. Zatnya Allah enggak mampu untuk bisa kita lihat. Lihat bagaimana caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu perjalanan Isra wal Mi'rajnya sampai pada Sidratil Muntaha. Di sana akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan malaikat apa yang mengantarkannya? Malaikat Jibril alaihissalam. Ya Muhammad, aku nggak sanggup. Ya, di sini ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard la tanfudhu illa bisultan. Gak bakalan sanggup kita. Golongan kita manusia, golongan mereka para jin gak bakalan sanggup untuk bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tembus naik ke langit ketujuhnya aja sampai Sidratil Muntaha. Hancur kita, Pak. Ya. Cuma orang-orang yang memiliki kesultanan, maknanya adalah tingkatan daripada level yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus karena Allah Maha berkehendak. Siapa dia? Yang dipilih adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nggak bakalan bisa melihat. Nabi Musa juga ketika ada di Gunung Tursina, ya Allah, aku ingin melihat wajahmu. Silakan. Cuman sanggup Pak kira-kira nih? Ya, udah naik ke Bukit Tursina, dia harus buka sendal. Ya, maknanya luar biasa nih Pak. Ya, maknanya apa? Jaga dulu kualitas kesucian diri kita nih. Ya, bersihkan dulu hati dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bisa berjumpa dengan Allah. Itu yakin Pak, liqa Allah, berjumpa dengan Allah satu saat nanti. Ketika kita setelah dimatikan oleh Allah, masuk alam barzah, masuk alam akhir, lantas kemudian kita dipertemukan dengan surganya Allah dengan segala kenikmatan, baru pada puncak nilai tingkat tertinggi puncak kenikmatan itu kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu, orang-orang yang mengucapkan dengan satu kalimat Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, dia nggak bakalan gentar Pak mengarungi kehidupan dunia ini. Udah jalani kehidupan ini. Kenapa? Karena dia yakin dia itu adalah hamba Allah, ada dalam pengaturan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Lantas kemudian apa hikmah di balik kita orang-orang yang beriman, dan tugas utama sebelum mendapati hikmah daripada keimanan kita sendiri, summastaqamu, kemudian kalian istiqomah dalam iman kalian. Tugas utama kita kata Allah, summastaqamu, kalian jaga tuh nilai iman itu. Apapun bentuk cerita kehidupan Pak, ya, cerita kehidupan kita macam-macam, tapi intinya Pak, kita pelajari paling penting nih. Bapak tinggal di alam dunia, menjaga kualitas hidup Bapak. Dari mulai Bapak tidur sampai kemudian bangun dari tidur, itu apa Pak? Intinya kalau nggak istirahat makan, gitu kan? Makan, tidur, makan. Setiap hari Bapak kerja untuk apa? Untuk makan. Bosan gak kira-kira? Ya bosan. Intinya setiap hari kehidupan kita ini menanti kematian. Hidup, bosan, mati. Ya enggak? Insya Allah seperti itu adanya.
Cuma cerita kehidupan kita ini kalau seperti itu sama, nggak jauh beda dengan binatang. Ya, bedanya binatang nggak ada pikiran aja, punya otak tapi nggak ada pikiran. Kalau kita Allah berikan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah jadikan kita sebagai makhluk yang paling sempurna. Ada akal, ada pikirannya, ada mata, ada telinga, ada mulutnya, ada lisannya, ada kedua tangan, ada kedua kaki. Semuanya bentuknya adalah panca indera. Itu adalah bahagian dari hidayah yang Allah berikan kepada kita. Nih, maksimalkan kehidupan kita dengan cara bagaimana kita berpikir, maksimalkan kehidupan kita bagaimana cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selamat, bahagia dunia akhirat. Innal ladzina qalu, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Rabbunallah tsumastaqamu, lantas kemudian dia istiqomah dalam imannya. Dia jaga kualitas imannya apapun cerita tentang kehidupan ini. Bapak berperan sebagai seorang pedagang, jadilah pedagang yang baik dengan kualitas iman yang terbaik. Bapak seorang pegawai kantor, jadilah seorang pegawai kantor yang bekerja dengan maksimal, tunjukkan kualitas, loyalitas, kinerja Bapak. Tapi harus dihiasi dengan nilai-nilai iman. Dengan kualitas iman yang bagus, insya Allah Bapak akan bahagia selamat dunia dan akhirat. Apapun profesi kita, cerita tentang kehidupan kita, Rabbunallah, Tuhan kami Allah, udah gak ada cerita lagi. Ya, apapun cerita kehidupan ini, Tuhan kami adalah Allah. Ya, dan Allah adalah Tuhan yang memang harus diibadahi. Ya, lantas kemudian apa? Semastaqamu, terus istiqomah, jaga kualitas iman. Bapak dalam keadaan miskin, jaga kualitas iman. Ketika diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga tetap kualitas iman. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam bentuk apapun keadaan cerita tentang kehidupan kita, Allah kepingin untuk kita semastaqamu, terus jaga iman kalian dengan iman yang istiqomah. Luar biasa, Pak. Iman yang istiqomah itu akan memberikan hasil. Nilai dari sebuah keuntungan, hikmah di balik nilai dari sebuah istiqomah itu sendiri. Allah ingatkan kita dalam ayat selanjutnya. Apa kata Allah? Setelah summastaqamu, kalian istiqomah dalam iman kalian, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Allah turunkan ayat apa, malaikat-malaikatnya untuk apa? Bercerita, bernasihat, alla takhafu wala tahzanu. Jangan kalian takut, jangan kalian galau, jangan kalian risau, jangan kalian gelisah ketika hidup kalian ada di alam dunia ini. Ya, bahkan jangan kalian galau, jangan kalian gelisah, jangan kalian takut ketika kalian berjumpa dengan yang namanya kematian. Ya, makanya ketika kita hidup di alam dunia, kalau cerita saya bilang tadi adalah hidup kita makan, ceritanya makan, tidur, makan, tidur, bosan, illa mata'ul gurur. Kehidupan dunia ini adalah kecuali apa, permainan. Makanya Bapak dikasih bini, bahasanya bukan buat main-main. Ada cerita tentang bagaimana caranya Allah memberikan satu kesan, nih biar ada mainannya dikasih istri, nih biar ada mainannya ada anak. Anak bini diajak tamasya, diajak tur, diajak apa lagi, jalan-jalan, diajak makan. Jadi main ceritanya. Tetap pangkal ceritanya adalah istirahat, makan, tidur, makan, tidur, makan. Benar kata Mbak Syurif. Bangun tidur, tidur lagi. Ya. Bangun lagi, tidur lagi. Cuman belum ada yang bikin lagu, makan lagi, tidur lagi, tidur lagi, makan lagi, tidur lagi. Itu memang cerita seperti itu. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Jangan kalian takut, jangan kalian galau, jangan kalian gelisah. Ini kan kadang-kadang ada nggak bapak-bapak di sini kayak ibu-ibu yang modelnya dia punya SW, punya HP, SW-nya dibikin status galau gua. Ya Allah, nggak penting Pak. Kita ini punya rahasia pribadi. Kalau punya tugas iman, berarti rangkaiannya adalah pribadi kita. Jangan sampai kita umbar, jangan sampai kita liatin. Kenapa? Karena komitmen kita di awal jelas dalam sholat kita minta wazburni, tutup aibku ya Allah. Ya, cerita tentang kehidupan bapak-bapak yang tahu cukup, anak istri yang tahu cukup, udah
ya jangan sampai keluar. Kenapa? Tugas utama kita menjaga pribadi, lantas kemudian menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan pernak-pernik cerita Pak tentang kehidupan. Ya, Allah takhafu wa la tahzanu. Allah hadirkan malaikatnya dengan memberi nasihat, jangan kalian takut, jangan kalian gelisah, jangan kalian galau menghadapi cerita tentang kehidupan ini. Dilema kehidupan, problema kehidupan, ya, cerita tentang apalagi ujian tentang kehidupan. Udah santai orang yang beriman tuh. Ya, karena imannya istiqomah karena dia yakin punya Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian apa? Setelah Allah hadirkan pertama itu malaikat-malaikatnya, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ada kabar berita gembira, surga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang beriman, imannya adalah iman yang istiqomah. Kira-kira gampang enggak Pak? Enggak gampang. Ini makna ayat ini kalau dikupas tuntas Pak, memuncak pada satu nilai kematian. Jadi Bapak nanti akan menghadapi satu peristiwa yang namanya kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, semua kita akan merasakan tuh yang namanya kematian. Di saat ayat Allah ini Allah hadirkan buat hati kita dalam keimanan kita, maka di sana ada tugas utama. Ya, buat mereka malaikat-malaikat Allah mengajak manusia yang beriman, imannya istiqomah dengan satu kalimat ketenangan. Bapak bisa jamin nggak cerita kehidupan Bapak sekarang yang ada sekarang yang Bapak rasakan ujungnya adalah kematian, dan pada saat kematian Bapak dalam keadaan tenang, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bisa jamin nggak? Belum tentu Pak. Ya. Tugas kita adalah orang-orang yang beriman menjaga kualitas iman. Sejauh mana Pak? Bagaimana Pak Ustadz caranya? Ya udah yakin semua ini dalam pengaturan Allah, dan kedua kita mau diatur sama Allah. Udah titik, simple. Kita punya Allah dan kita terus diawasi oleh Allah. Coba Pak bayangin Pak, setiap hari nih, ya. Kenapa saya tarik dengan satu penjagaan kematian kita nanti? Setiap hari kita lagi tidur, ya, itu diperhatikan sama malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa itu 70 kali Pak. Setiap hari Pak. Karena belum waktunya kita mati, ya makanya cuma dilihatin doang. Kira-kira nih umpama nih, Bapak bisa melihat malaikat tapi nggak ada ya, nggak bisa. Nanti kematian kita akan berujung pada 3 dimensi kehidupan. Ya, pada saat kematian kita, pada saat sakratul maut. Kalau saja Bapak mampu bisa melihat malaikat Israel, insya Allah Bapak pertama akan merasakan sebuah ketakutan yang luar biasa. 70 kali setiap hari. Kalau Bapak mampu bisa melihatnya, insya Allah beres iman Bapak. Cuman kita ada hijab. Jangankan malaikat Pak Ustadz, setan aja nggak bisa kita lihat. Kalau ada orang yang bilang, gue ngeliat setan, bohong Pak. Itu halusinasi. Allah buat hijab diantara kita dengan makhluk Allah yang lainnya. Kalau bahasa indra keenam bagaimana Pak Ustadz? Itu Allah berikan kelebihan. Ya, setiap hari kita diperhatikan oleh malaikat Israel 70 kali Pak. Bapak bisa bayangin, Bapak dilihatin presidennya gimana? Umpama dilihatin presiden, kira-kira Bapak GR nggak? GR Pak, dijaga sikap Bapak, betul nggak? Dijaga bener. Gua mau batuk aja, rapi banget batuknya. Apalagi dilihatin sama malaikat Israel Pak. Jaga nggak kualitas kehidupan kita? Mau jalan sedikit, hati-hati. Wahai hamba Allah, Allah Maha menyaksikan lewat malaikat-malaikatnya Allah, di samping malaikat mungkar nakir. Coba bisa bayangin nggak? Bahasa prestise, kualitas hidup itu pasti dijaga Pak. Mau melangkah aja takut, betul nggak? Mau berbuat aja takut. Orang-orang yang beriman, dia yakin ada Allah yang memperhatikannya lewat malaikat-malaikatnya Allah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam badan kita. Raqib Atid, malaikat Israel terus memperhatikan kita. Kalau bahasa Allah ini songong manusia nih, cabut. Wah, kejam Allah seperti itu. Enggak. Ya. Semua dalam perhatian Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangin Pak. Ya.
Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ada kabar berita gembira, surga dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman buat kualitas iman yang istiqomah. Bapak kira-kira tahu nggak kapan Bapak akan dimatikan oleh Allah? Di mana Bapak dimatikan oleh Allah? Dalam keadaan bagaimana Bapak dimatikan oleh Allah? Kalau saja Bapak tahu umpamanya Pak Untung tanggal sekian akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bikin undangan jamaah Masjid Raudatul Jannah, akan ada kematian yang diderita oleh Pak Untung, maka diundang semuanya untuk datang ke rumah menghadapi peristiwa sakaratul maut. Semuanya harus zikir di rumah Pak Untung, dikasih makan, dikasih segala macam. Kenapa? Karena ini adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira tahu nggak Pak? Enggak, kita nggak tahu. Tapi cerita kematian itu pasti ada nggak? Pasti ada Pak. Ya, bukan nggak ada, pasti ada. Cuman kita nggak tahu Pak. Kapan, di mana, dan bagaimana keadaan kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah hadirkan malaikatnya, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut menghadapi menjumpai cerita tentang kehidupan, menghadapi menjumpai cerita tentang kematian kalian. Alhamdulillah Pak, saya punya jamaah terus dinasihatin tentang kematian. Jadi apa? Jadi udah nggak usah ada rasa takut, walaupun pedihnya kematian itu, ya, dirasakan oleh baginda Rasul, diceritakan oleh baginda Rasul. Ya Allah, wahai malaikat Allah, wahai malaikat Israel, betapa sakitnya, luar biasa ketika sakaratul maut itu terjadi. Ya, jadi nanti Bapak ketika mati itu akan dibarengi dengan gerakan mata Pak. Lantas kemudian lanjut dengan tangisan istri, anak, saudara, sanak famili. Itu udah cerita kematian seperti itu adanya. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut, jangan kalian gentar, jangan kalian galau, jangan kalian gelisah menghadapi menjumpai cerita tentang kehidupan, menghadapi menjumpai cerita tentang kematian kalian. Orang-orang yang beriman gak bakalan Pak, gak bakalan takut. Ya, Allah takhafu wa la tahzanu. Kenapa? Ada janji surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nanti Pak, ini mudah-mudahan kita semua nih, ketika sakaratul maut itu terjadi pada kita, cerita tentang najah, peristiwa najah, maknanya adalah sakaratul maut. Nanti Bapak akan jumpai Pak, betapa nikmatnya orang-orang yang punya iman. Imannya adalah iman yang istiqomah. Dia matinya dalam keadaan tenang, insya Allah. Hidupnya udah tenang dan dibuat tenang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan Bapak anggap bahwa hanya kehidupan di alam dunia ini Bapak tanpa masalah dan tanpa cerita tentang ujian. Semuanya kita akan diuji. Bahkan ketika kita dalam peristiwa kematian kita nanti juga kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih orang yang beriman yang nggak diuji? Jangan kalian beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum kalian aku uji. Semuanya kita akan diuji Pak. Cuman ceritanya beda-beda, ya. Persepsi tentang ujian itu beda-beda. Si A dengan si B beda cerita kehidupannya, dan cerita kehidupan ujiannya juga beda. Masing-masing kita punya. Bohong nggak bakalan diuji. Ada nggak yang nggak diuji di sini? Bapak nggak punya masalah, benar? Ada nggak cerita tentang masalah dalam kehidupan Bapak? Oh, punya banyak masalah. Masalahnya apa? Pengen kawin lagi Pak Ustaz. Ya, itu mah keinginan Pak. Ini kadang-kadang manusia kalau kita ungkap ya cerita tentang hidup, paling demen saya menyampaikan hal ini. Ketika manusia itu sudah dipenuhi kebutuhan hidupnya nih Pak, udah dipenuhi sama Allah. Ketika dia beranjak pada satu nilai keinginan, makan cukup, pangan cukup, pakaian cukup, rumah cukup. Beranjak pada satu bentuk keinginan, oh pengen punya rumah lagi, oh pengen punya kendaraan lagi, oh pengen punya mobil lagi, oh pengen punya usaha lagi. Nih, di sini yang akan membuat kadar kualitas pribadi kita sebagai seorang beriman akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bentuknya keinginan. Banyak gak keinginan Bapak yang belum sampai? Saya tanya, Bapak punya keinginan nggak? Ya punya Pak Ustadz lah. Nggak mungkin enggak. Kenapa? Karena kita hidup di alam dunia. Bohong. Pak Ustadz punya keinginan? Punya. Saya pengen lagi kok. Ya bahasanya. Pengen lagi apa? Pengen lagi senang aja udah.
karena cerita kehidupan ini kan kita pengennya bahagia dengan kalimat doa kita, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang Allah pengen. Kita mengedepankan kehidupan akhirat, ya. Sebuah keinginan yang bikin kacau cerita tentang kehidupan kita. Lantas kemudian apa? Allah tahawfu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nih orang-orang kayak kita nih. Mudah-mudahan pada peristiwa sakaratul maut yang katanya baginda Rasul, ya Allah betapa sakitnya peristiwa sakaratul maut, keluarnya ruh dari raga manusia itu. Sakit. Kalau saja sakitnya seperti ini, tumpahkan semua rasa sakaratul maut itu pada diriku. Ya Allah, wahai malaikat Israel, ini permintaan baginda Rasul, jangan engkau timpakan kepada umatku. Baginda Rasul saking cintanya Pak, sampai mengatakan ummati, ummati, ummati. Betapa sayangnya. Saya tadi ingin menyampaikan bagaimana caranya kita meneladani akhlak Rasulullah SAW. Tapi kemarin karena saya menyampaikan kemarin di mana almarhum Farid Abdillah, ya, itu sedikit sekali. Insya Allah nih lebih luas lagi Pak, penyampaian tentang kualitas iman dan nilai dari sebuah ujian. Karena ini penting buat kita menjalani kehidupan, punya modal, punya bekal, ya, supaya kita nih yakin kita ini punya Allah, kita ini milik Allah. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bagaimana implementasi ayat ini? Bapak nanti kalau mati pada saat peristiwa najah diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Orang-orang yang istiqomah dalam iman. Ada gak orang yang ketika mati gelisah? Gelisah Pak. Itu dahaganya luar biasa. Ujian cerita tentang kematian juga ada. Karena dia banyak keinginan. Ya, mau jadi caleg, mau nyalek itu bahasanya, gak sampai. Ya, stres gila mati. Masih bagus. Habis stres gila mati. Nah, kalau stres gila terus gimana? Banyak gak kira-kira? Nih, zaman-zaman sekarang nih, ya. Banyak keinginan. Orang-orang yang beriman kemudian dia apa? Semastaqamu. Itu dinampakkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia tenang. Maknanya surga bagaimana? Allah lihatin tuh, nih wahai orang-orang yang beriman, yang istiqomah, ketika dia mau mati, nih hadiah, nih upah bahasanya, nih bahagiaanmu nanti di surganya Allah. Allah perlihatkan bidadari, bidadari yang cantik Pak. Allah perlihatkan kenikmatan-kenikmatan yang lain dinampakkan. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau bapak udah diperlihatkan bidadari, bini kelihatan nggak saat itu? Kagak Pak. Makanya Pak, ini tugas Pak. Kalau bini di rumah marah-marah, ya, bapak, terlalu kasar kan, diomelin, udah santai aja Pak. Orang-orang yang beriman mah santai dia. Ini kalau bini udah marah-marah, ini bidadari surga, ya, yang akan diberikan kepada kita itu duduk dan ngantri Pak, nungguin kita Pak. Ini mudah-mudahan lakinya cepat mati. Kira-kira kalau bini dikasih rahasia seperti ini gak berani dia. Benar. Tapi memang udah kodrat perempuan ya. Marah, kesal, dikasih duit baru diam. Ya, makanya kalau perempuan di rumah jangan diruqyah Pak. Kalau lagi gila bahasa, kalau lagi ngomel, kasih rupiah baru tenang. Insya Allah. Ya jangan diruqyah tapi dirupiah. Kemudian didampakkan surganya Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang istiqomah imannya. Dilihatin Pak. Makanya tenang orang-orang yang beriman ketika dia dalam peristiwa najah, dalam peristiwa sakaratul maut. Tenang. Ya, kalimat talqin yang dibacakan oleh orang-orang sekitarnya itu nanti Bapak akan ada di 3 dimensi kehidupan. Bapak bisa lihat anak istri Bapak dalam cerita kehidupan dunia. Tapi Bapak juga dinampakkan malaikat Israel yang akan berjumpa dengan Bapak. Dengan kapasitas kualitas iman Bapak di sana, bisa nggak Bapak tenang? Rasulullah SAW ketika berjumpa dengan malaikat Israel, yang takut malaikat Israel malah nggak berani mandang. Kenapa? Karena suasananya luar biasa, hikmat sedihnya luar biasa. Perpisahan antara ruh dengan jasad. Jika dipelajari, jika dinikmati dengan hikmah, insya Allah kita akan tenang. Luar biasa. Kita bisa lihat kehidupan dunia dan kita bakal diperlihatkan oleh Allah kehidupan akhirat. Ya, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun.
Kita diperlihatkan masa lalu kita tuh, titik-titik tertentu mana yang akan menggetarkan sanubari jiwa dan raga Bapak. Cerita tentang maksiat Bapak, cerita tentang ibadah Bapak diperlihatkan oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Gak gampang ternyata. Kematian yang kita ingin dalam cerita kehidupan kita di alam dunia, ujungnya adalah kematian. Maka kematian yang kita inginkan adalah kematian yang husnul khatimah, kematian yang baik. Makanya modal-modal kita insya Allah nih, ya, dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, wahai orang-orang yang berjiwa tenang. Pengen gak tenang waktu mati, Pak? Pengen gak, saya tanya? Pengen. Maka kalau pengen tenang matinya, tenang dalam cerita kehidupan Bapak. Jangan gegabah, jangan gelisah. Udah tenang. Gelisah itu punyanya setan, Pak. Tabiatnya setan. Ya, Pak Ustadz, saya ini banyak masalah. Udah, lo tenang aja. Kenapa? Karena lo punya Allah. Yakin. Hatta tak tiakal yakin. Apa sih masalahnya, nanti kita kupas di belakang. Mudah-mudahan cukup waktunya. Udah jam berapa Pak Untung? Oh, kurang seperempat. Ya Allah, cepat banget. 15 menit lagi, mudah-mudahan cukup ya. Nanti selepas ini kita tetap ya salat syuruk 2 rakaat. Biar apa Pak? Sempurna. Pahalanya haji umroh 2 rakaat. Qul ya qul hu. Gitu aja udah gampang. Ya, salat sunat dan syuruk. Rakaat ini lillahi ta'ala. Ya, ini luar biasa Pak. Nikmat Pak. Ini Bapak semuanya pilihan-pilihan Allah. Datang subuh berjamaah di masjid, duduk dalam majelis taklim, keluar rontok dosa kita. Cuman gak kelihatan Pak. Kalau Allah perlihatkan luar biasa. Allah karim. Ya, makanya orang-orang yang beriman dia tenang, hidupnya santai. Bangun tidur, mau tidur, dia udah banyak ucapin kalimat. Ya, siapa orang yang datang ke tempat tidurnya lantas dia berucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar 3 kali rontok dosanya. Apapun cerita tentang dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kualitas iman tuh, Pak. Padahal sebelum kematian yang sebenarnya kita diajarin kematian sementara. Ada nggak persiapannya, Pak? Waktu Bapak cerita hidup, ya, terus Bapak tidur, ada nggak persiapan tidur? Sama, ketika Bapak mati, ada nggak persiapan kematian Bapak? Ya nanti kita kupas nanti insya Allah dalam pertemuan yang lalu yang akan datang. Kalau diceritain semua habis nggak cukup nih memori kita nih. Ya, tenang Pak. Orang-orang yang beriman kemudian istiqomah imannya, dia tenang. Ya, dinampakkan surganya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ruhnya keluar. Allah ceritakan lewat lisannya baginda Rasul, orang yang beriman istiqomah lantas kemudian dinampakkan surganya oleh Allah ketika dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nyabut ruhnya seperti nyabut apa? Rambut pada yang menempel pada adonan roti. Keluarnya tenang. Makanya disambut dengan apa tuh? Bekas air keringat ya di kening orang-orang yang beriman yang istiqomah imannya. Tenang Pak. Ya Allah, kemarin saya tugas di Jakarta, ya, khutbah Jumat di Jakarta. Di sana ada 2 masjid, ya. Ini plesetan bercanda saudara aja ya. Ya, guru saya bilang kemarin khutbah Jumat, ya, khotibnya pulang dari khutbah Jumat Pak, sampai di rumah masih pakai jubah. 2 jam meninggal dunia. Jam 2, ya, zuhur. Jam 12 masih memberikan nasihat. Apa kata saudara saya bilang, ada 2 khutbahnya itu, ada 2 khotibnya. Nggak tahu yang dipilih masjid yang sebelah. Kalau yang dipilih masjid ini yang meninggal. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bercandaan seperti itu. Ya, keluar khutbah Jumat, pulang ke rumah masih pakai jubah. Disamperin malaikat Israel dengan ketenangan. Beliau adalah ketua MUI cabang Menteng Pak. Allah karim. Luar biasa. Artinya apa? Dengan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan pernak-pernik ceritanya,
ya kehidupan ini. Maka tugas utama kita ketika kita menjadi orang yang beriman, jaga iman ini sampai garis batas kematian kita. Jaga terus. Jadi dipanggil, ya ayat Tuhan nafsun mutmainnah, wahai orang-orang yang berjiwa tenang, ya, irji'i ila rabbiki, kembalilah kalian kepada Allah Tuhan kalian dengan ketenangan yang ada di dalamnya. Mardiyah, makna mardiyah ini nanti Bapak akan dapati, Pak. Ada seorang yang bertanya ketika mau masuk surga, dia datang, ini siapa? Ini mardiyah bukan? Bukan. Inilah perempuan biasa. Sampai bertanya, ya, mardiyah yang sebenarnya adalah wanita surganya Allah Subhanahu wa taala, yang ketika kita memandangnya dengan mata kita seperti apa? Qurrata ayunina, ya, seperti pandangan mata yang membuat lega hati kita, senang, puas hati, ya, hati kita puas, bahkan keimanan kita puas. Mardiyatam mardiyah, 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 sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Diantarin gitu sama yang namanya bidadari surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Karim. Nanti kita insya Allah berjumpa, Pak. Mardiyatam mardiyah, mardiyah, fadkhuli, maka silakan masuk. Fadkhuli jannati, masuk surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hanya orang-orang yang berjiwa tenang, diawali dengan kehidupan yang tenang, Pak, matinya jadi tenang. Coba Bapak gelisah tiap hari nyari duit mulu, ya Allah dikumpulin kagak jelas. Mati duit yang Bapak kumpulin buat siapa kira-kira? Dibawa mati nggak? Ditinggal, Pak. Pak Ustaz ngomong enak aja, beneran. Bapak cari itu harta kemewahan dunia bakalan ditinggal kalau Bapak mati. Ingat loh, 70 kali malaikat Israel memperhatikan kita. Itu buat apa? Buat motivasi kita aja. Hati-hati hamba Allah, jangan maksiat. Hati-hati hamba Allah, jangan kalian mencuri. Hati-hati hamba Allah, jangan kalian berzina. Jangan kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Awas, semua malaikat Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita. Mardiyatam mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lantas apa lagi hikmahnya? Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya walakum fiha ma tad'un. Bapak dalam kehidupan dunia dan akhirat dijaga sama Allah. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan kami, kata Allah, makna kami jangan dipersepsikan sebagai hamba, ya, sebagai makhluk. Nahnu itu bentuknya jamak. Allah banyak kekuasaannya. Nanti connect dengan ayat kursi nanti. Ya Allah, luar biasa semuanya ini. Dalam pandangan Allah, dalam jagaan Allah, semua kita dijaga. Siapa yang dijaga oleh Allah? Orang-orang yang beriman, kemudian imannya istiqomah. Dijaga apa kita? Jangan takut ada orang yang memusuh kita. Udah biarin, emang cerita gitu kan gitu. Kalau nggak jadi teman, jadi berpasangan kan? Udah, Allah yang jaga. Insya Allah dijaga, Pak. Jangan khawatir. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini Allah bicara sendiri lewat ayatnya. Dan kami, kata Allah, yang menjaga kehidupan kalian di dunia dan di akhirat. Lantas apa? Matastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan apa yang kalian minta, apa yang kalian inginkan, insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak udah sampai di surga, apa yang Bapak pengen ada. Model bini kayak gimana banyak, Pak. Tapi jadinya malah apa? Bidadari. Enggak ada yang comel, enggak ada yang cerewet, enggak. Semuanya taat pada Allah Subhanahu wa taala. Taat pada ahli surga. Semua kita akan dapatin, Pak. Insya Allah, Pak. Di antri 40 malaikat bidadari Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di surga udah 3 doang tugas kita, makan, minum, jima. Enak kan? Gua enak, itu kenikmatan dunia, Pak. Ya. Makanya siapa orang yang ketika ketemu hari Jumat, ini rumah tangga ya, ketemu hari Jumat pagi-pagi dia berjima dengan istrinya, lantas kemudian istrinya mandi wajib, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kalimat doa ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang seperti ini. Mandi junub, ya, lakinya mandi junub, mandi wajib, ya, kemudian tetesan airnya rontok, 300 pahala kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, 300 pahala kebaikan. Ketika rontoknya air, ya, gugurnya air dalam mandi janabah,
Kemudian semua malaikat mendoakan. Nikmat gak kira-kira? Ya Allah, nikmat Pak, hari Jumat pagi itu. Ini makna hadis ya, sahih ini. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum bil hayatid dunya wa lakum fiha ma tad'un. Apa yang kalian minta dikasih sama Allah. Nuzulan min ghafurir rahim. Terus Allah turunin rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika rangkaian hidup itu ceritanya adalah iman, tugas utama kita adalah menjaga kualitas iman. 5 menit lagi insya Allah cukup closingnya, walaupun panjang sebenarnya. Lantas kemudian apa? Ketika Allah berbicara dengan kalimatnya wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kalian akan kami uji dengan keburukan, kalian kami uji dengan kebaikan kalian kami uji. Orang-orang yang punya kualitas iman tenang ngadapin cerita kehidupan, apalagi ujian. Nih kita nih Pak, kalau mau baca ayat kursi, jadikan ayat kursi ini sebagai panduan Pak. Jangan dihafal doang. Ya jangan dimaknain doang. Kalau perlu, saya seringkali menyampaikan kepada jamaah, Bapak dalam cerita kehidupan Bapak di alam dunia kan ada tugas ya, melaksanakan ibadah yang namanya sholat. Tugas utama itu Pak, walaupun bentuknya adalah sunnah. Ketika Bapak menjumpai waktu duha, lantas kemudian Bapak sholat duha, sunat duha, coba Pak dawamkan ini sekali aja, punya luang waktu. Ya, waktu yang luang untuk Bapak jadikan ini sebagai kesempatan mulia buat Bapak. Bapak sholat, ambil wudhu, sholat duha 2 rakaat. Ya, sholi sunatan duha rakaat ini lillahi ta'ala. Allahu akbar kabiro. Biar tuntas, biar sempurna, biar bagus. Boleh langsung Fatihah Pak Ustaz? Boleh. Sunnah, nggak dikerjain aja boleh. Ya kan? Habis takbiratul ihram, baca kemudian doa iftitah, kemudian lanjut baca Al-Fatihah. Ya, di rakaat pertama Bapak baca setelah Fatihah ayatul kursi 10 kali. Ya. Lantas kemudian di rakaat kedua setelah Bapak baca Fatihatul Kitab, baca Al-Ikhlas 10 kali. Di sana datang dihadirkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Cerita tentang kehidupan Bapak. Ya, implementasinya seperti itu. Kita banyak Pak Ustadz yang hafal ayat kursi tapi maknanya nggak tahu dia. Ya, ketika kita baca Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Al-hayyu, Dia hidup, al-qayyum, Dia berdiri sendiri. Artinya apa? Kita punya Tuhan. Ketika cerita kehidupan kita adalah rangkaian ujiannya, kita punya Allah yang hidup, yang berdiri sendiri mengatur seluruh makhluknya. Gak usah khawatir ketika Bapak diperintahkan ibadah salat, hafizu ala salawat, jagalah semua salat kalian. Wassalatil wusta, terutama salat asar. Salat 5 waktu jaga. Kualitasnya bagaimana? Berangkat ke masjid berjamaah. Titik, selesai. Buat laki-laki. Ya. Sunnah, salat sunnah. Dimulai dari duha, minta rezeki sama Allah. Dijamin Pak. Bangun tengah malam tahajud, lantas kemudian sholat hajat, lantas kemudian sholat taubat. Subhanallah, luar biasa. Akan tenang cerita kehidupan kita. Ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kalian kami uji dengan keburukan, kalian kami uji dengan kebaikan. Untuk apa? Wa ilaina turja'un. Kembali kepada Allah. Ingat lagi Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Diawali dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Kita punya Allah, Tuhan yang enggak pernah tidur, enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Jadi semua kita dalam pengawasan Allah. Jadi tenang orang-orang yang beriman ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala bentuk kekuasaannya. Artinya apa? Kalau kita mengaku jadi hamba Allah, lantas kemudian kita adalah bahagian dari makhluk Allah dan mau diatur sama Allah. Udah titik. Ini kan kadang-kadang yang bangkang siapa Pak? Kita sendiri Pak. Allah udah berikan cerita tentang kebaikan. Ma'asobaka min hasanatin fa min Allah. Apa-apa yang baik semuanya cerita kebaikan, anugerah rezeki, segala macam bentuk kebaikan Allah yang kasih fa min Allah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang keburukan, wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik, dan apa-apa yang tentang cerita tentang keburukan, bencana, musibah, malapetaka, penyakit, kematian bahkan dari siapa Pak? Amin nafsik, dari diri kita sendiri. Jadi kehidupan itu akan menjadi tenang bagaimana kita tenang. Bagaimana ceritanya kita tenang supaya kita menjadi orang yang tenang.
hidupnya tenang, matinya tenang. Ketika diuji oleh Allah jadi orang yang tenang. Kenapa? Karena kita rangkaiannya adalah orang yang beriman dan iman kita adalah kepada Allah. Kita punya Allah. Ketika kita takbir, ya, ketika orang-orang yang beriman diuji oleh Allah, apa kalimatnya? Fasbir wa qimis shalah. Bersabar dan dirikanlah salat. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Semua masalah kecil dan dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman enggak dituntut Pak mencari solusi jalan keluar ketika diberikan masalah. Kenapa? Karena pada satu level takwa dikatakan diberikan janji oleh Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, ketika diuji oleh Allah, Allah maka berikan solusi jalan keluar. Bukan itu aja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki dari pintu mana yang tidak disangka, tidak diduga. Dan dia yakin Pak, lahu ma bis samawati wa ma fil ard man dalladzi yasma'u indahu illa bi izni. Dan siapa orang yang bisa memberikan syafaat? Siapa orang yang bisa memberikan pertolongan? Kalau bukan Allah. Dan hakikat pertolongan, hakikat syafaat itu mutlak hanya Allah yang punya. Jadi Allah memberikan pertolongan bagi orang-orang yang beriman, imannya istiqomah, lantas pada nilai takwa. Ketika diuji, maka Allah berikan solusi jalan keluar. Setiap hari kita bilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami ibadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Makanya jangan coba-coba Bapak minta tolong sama manusia. Bapak punya urusan finansial, datang ke orang kaya, ada waktunya Pak. Senang nggak kira-kira didatangin? Kesel Pak. Setiap hari dimintain duit Bapak senang nggak? Kesel nggak kira-kira? Ya kesel. Bapak minta lembaga bantuan, minta apa lagi lah, bantuan pada orang-orang atau lembaga, semuanya ada batas ketentuan dan syarat ketentuan berlaku. Tapi ketika kita minta tolong sama Allah, Allah malah pengen kita lebih dekat lagi, dan Allah akan memberikan segala macam bentuk pertolongan. Cuman masalahnya Bapak yakin ya? Sampai pada atas baris-baris keyakinan, hatta tak tiakal yakin, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang beriman istiqomah imannya, lantas diberikan ketenangan kehidupannya, insya Allah ketika diuji oleh Allah dia tenang. Bahkan cerita ujian kematian dia akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dallazi yashfa'u indahu illa biizni. Siapa yang mampu memberikan pertolongan kecuali pertolongan itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hakikat pertolongan, hakikat syafaat itu milik Allah semuanya, Pak. Enggak ada yang bisa. Cuma masalahnya ada lewat malaikat Allah, ada orang-orang yang dipilih oleh Allah memberikan kalimat pertolongan ini kepada siapa? Hamba yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dallazi yasma'u indahu illa biizni ya'lamu ma baina aydihim. Bapak enggak tahu apa yang akan terjadi di depan, Bapak juga tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di belakang. Baina aydihim, bahkan di keduanya Bapak juga enggak pernah tahu. Bapak enggak akan tahu bagaimana cerita kehidupan Bapak 5 menit aja ke depan. Oh biasa-biasa aja ya Pak Irwan, sampai di rumah jangan dibilang biasa-biasa aja. Padahal 5 menit itu rahmat Allah bercucuran kepada Bapak tanpa Bapak sadari, dan Bapak nggak bisa melihat itu semua. Ya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan kita punya pengetahuan yang sedikit sekali, dan Allah yang maha luas pengetahuannya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda. Ya. Wala ya'uduhu hibzuma wa huwal aliyyul azim. Allah maha luas pengetahuannya, Allah maha luas kekuasaannya, dan kita enggak diberikan pengetahuan seperti itu. Kecil kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melafazkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, semua masalah kecil dan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup aja. Emang waktunya terlalu sedikit. Yang ngomong enak nih, gue yang dengerin pegel. Tapi mudah-mudahan menjadi berkah buat kita Pak ya, menjadi modal kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita adalah orang-orang yang istiqomah dalam iman. Ketika cerita kehidupan itu Allah berikan ujian, maka kita menjadi orang yang sabar dan tetap mau mendirikan sholat, keluar dari masalah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita terpilih menjadi hamba yang punya iman berkualitas, punya ibadah yang berkualitas, terpilih menjadi hamba-hamba ya Allah yang terbaik. Selamat dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minasy syahadati wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.